Halo guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini gue mau menceritakan kisah horor lagi dari kawan kita yang berada di Bali, guys. Ayo, siapa yang pernah ke Bali? Atau mungkin dari teman-teman kita ada yang orang Bali ya. Dan jujur aja nih ya, kisah ini gue baru pertama kali dengar. Meskipun gue pernah tinggal di Bali ya selama 3 tahun, cuman gue jujur aja gue baru pernah dengar nih. Namanya calon arang. Ya mungkin karena gue agamanya beda atau gimana ya, makanya gue nggak pernah denger gitu kan. Kalau sepengalaman gue sih yang paling horor tuh entah namanya Dewa Ayu apa Dewi Ayu, itu dia kayak macam ditusuk-tusuk keris gitu, nggak tahu lah pokoknya, tapi dia kebal gitu, dia macam kerasukan. Itu yang paling gue tahu karena gue pernah nonton. Kalau calon arang ini namanya calon arang nih ya. Nah, calon arang jadi bukan orang dicemongin arang hitam, itu bukan. Jadi itu cuma istilah atau nama aja, namanya calon arang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Oke, namanya Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Kali ini kita akan bahas calon arang. Nah, calon arang ini bukan sekedar sandiwara, melainkan ajang pembuktian kesaktian dan penetralan ilmu hitam. Jadi itu nggak cuma sebatas kayak atraksi-atraksi pada umumnya gitu, enggak guys. Jadi katanya itu sebagai pembuktian lah, sakti-saktian gitu. Nah, kita akan menjelaskan runtutan dari ritual-ritualnya, karena di Bali itu banyak banget ritual adat ya. Pertama, runtutan yang pertama, tubuh dan munculnya para murid atau sia-sia. Acara dimulai tengah malam. Para sia-sia atau murid-murid calon arang keluar melakukan tarian yang gemulai, namun aura mistisnya mulai terasa. Mereka digambarkan sedang mempelajari ilmu hitam di tengah kuburan, bayangin. Tapi guys ya, gue bingung gak guys ya, ini coba tolong yang orang Bali jelasin ke gue. Setahu gue orang Bali itu dibakar ya. Maksud gue tuh mereka pakai kuburan mana gitu? Apakah kuburan server sebelah apa gimana gitu kan? Ini gue nanya nih ya, karena gue nggak tahu apa emang sebenarnya nggak harus dibakar, ada ini kubur orang Bali. Yang kedua, ritual watangan mata. Nah, ini adalah bagian yang paling ditunggu sekaligus ditakuti. Watangan mata berarti mayat mentah. Proses ini yaitu caranya seorang relawan atau penari akan berperan sebagai mayat. Ia dimandikan, dibungkus kain kafan atau dipocongkan, dan diupacarai layaknya seseorang orang yang mati sungguhan. Mirip-mirip kayak caranya server kita ya, mungkin gua ya, server gua kalau orang mati ya. Setelah itu proses pemakaman mayat ini kemudian digotong menuju setra atau kuburan, atau setra apa setre gitu, nggak tahu kan, orang Bali itu ada A sama E gitu, sing nawang ya, buset sing nawang nih. Setra atau setra itu ya, kuburan atau ke tempat paling angker di desa itu. Jadi kalau kata kawanku guys, apa namanya, yang udah mati ini, mati maksudnya kan kayak pura-pura, bukan pura-pura mati sih, kayak macam dia itu nggak mati betulan gitu, maksudnya arwahnya itu macam hilang, apa sih namanya, yang apa sih yang ku bilang ada orang yang dimandikan itu. Nah itu sebenarnya itu mereka ini apa namanya, katanya mah ya, arwahnya itu kosong dia guys. Jadi macam dia tuh tubuh aja, nggak ada jiwanya gitu kalau kata kawanku. Berikutnya, tantangan. Di sana mayat tersebut ditinggalkan sendirian atau dijaga oleh dukun sakti. Tujuannya adalah memancing para praktis ilmu hitam. Biasanya kalau di Bali itu leak nggak sih? Atau makhluk halus yang datang menyantap. Setahu aku nih ya, pengalaman aku di Bali, butoh kale namanya itu ya. Orang Bali itu nyebutnya butoh kale, dia tuh nyebut setan tuh kayaknya kalau nggak salah. Nah, jadi menunggu sang butoh kale ini menyantap atau mengganggu mayat tersebut. 3. Munculnya sosok Rangda. Nah, kita masuk ke sosok Rangda. Tadi kan ritual mata, watangan mata. Jadi watangan mata ini yang mayat itu guys. Nah, sosok Rangda ini itu udah beda lagi partnya guys. Nah, sosok Rangda ini setelah
ritual kuburan tadi itu, sosok Rangda atau simbol kekuatan calon arang muncul dengan suara tertawa. Wah, yang mungkin kayak gitu kali ya ketawanya ya kan. Kan kalau orang Bali itu kan seni orang Bali itu kan ketawanya kayak gimana sih? Kayak nih gue kasih contoh-contoh nih ya. Nah gitu, jadi ketawanya kayak seni gitu ya. Oke. Back to topik. Baik ya, muncul dengan suara tertawa yang khas dan menyeramkan. Rangda akan menantang siapa saja yang memiliki ilmu hitam dan ilmu sakti. Di titik ini suasana menjadi sangat tegang karena dipercayai leak asli sedang berada menonton di sekitar pura atau di atas pohon-pohon besar. Anjay, di sekitar lokasi. Jadi dipercayai ini ya, Rangda ini semacam, kalau kata kawanku nih, dia tuh kayak ini loh, macam yang nantang. Jadi kan ada yang mayatnya ini katanya ituin sama sosok halus. Rangda ini yang macam menantangnya itu loh. Jadi kayak macam mereka tuh kayak musuhan begitulah. Tapi katanya ketika sosok Rangda itu muncul, katanya tuh layak yang asli sedang bergentayangan gitu ya, dari jauh di atas, bahkan di pohon-pohon besar gitu, di atas pura. Berikutnya atraksi ngurek ya, atraksi ngurek menanamkan keris. Para pengikut barong atau pengabdi pura yang dalam kondisi kesurupan akan menyerang Rangda dengan keris. Jadi yang Rangda ini diserang-serang pakai keris. Karena tidak bisa melukai Rangda, mereka akhirnya mengarahkan keris ke dada mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Dalam kondisi ini, mereka tidak terluka sedikit pun, yang menjadi bukti adanya perlindungan kekuatan gaib. Jadi mereka nih ya mungkin ya, yang kalau gue dengan cerita ini, jadi mereka ini yang berpartisipasi dalam itu mungkin bisa kesurupan. Terus dia tuh kayak macam nyerang si Rangdanya itu, tapi karena nggak bisa itu, dia dah kena sendiri itu. Nah gitu dah. Baru pertarungan Barong dan Rangda. Sebagai penutup, munculnya sosok Barong, simbol kebajikan. Terjadi pertarungan simbolis antara Barong dan Rangda. Pertarungan ini tidak pernah berakhir dengan kemenangan salah satu pihak secara mutlak, melainkan berakhir seimbang. Ini adalah simbol dari Rua Bineda, nggak tahu lah, karena orang Bali kan A sama E, gue lupa ya. Dimana kebaikan dan keburukan tuh selalu seimbang, tanpa ada yang pernah menang ataupun kalah. Jadi kalau kita ambil filosofinya, Barong sama Rangda ini sebagai ibarat kata kayak baik dan buruk lagi berperang, cuman hasilnya akan imbang. Seperti kalau Cina itu yin dan yang, seimbang, antara baik dan buruk seimbang. Nah gitu ya artinya ya. Jadi begitulah kalau kata kawanku nih ya, dia itu nggak berani dok buat kayak ikut upacara macam itu. Takut klaim dia itu no. Dia bilang, wah nggak berani aku. Kenapa? Gitu kan. Nanti kalau nggak kuat tubuhnya itu bisa kena, dia tuh nggak berani aku gitu. Terus ya nonton aja sih, emang nggak bisa gitu kan. Ya kan gue kan ya maklum ya, karena gue kan bukan orang Bali, jadi kan gue antara penasaran sama takut gitu kan. Jadi kayak terus nonton aja gitu kan, dia nggak berani gitu. Jadi kesimpulannya jadi yang gue tangkap, jadi calon arang ini, mereka ini sebenarnya ada makna filosofinya mungkin ya, mengajari kita tentang sesuatu hal yang baik dan buruk itu selalu seimbang, tidak pernah ada yang menang dan kalah gitu. Jadi dalam hidup kita ini harus seimbang, mungkin gitu ya makna yang kita dapat dari namanya upacara arang. Tapi guys, bayangin guys, kalian kalau jadi mayatnya ditaruh di kuburan, kalian berani nggak? Well, gue sih kalau kuburan gue pernah malam-malam lewat ya,
Tapi kalau sampai semalaman tidur di kuburan, gue nggak pernah. Bayangin lu ditinggal di kuburan, anjir lah. Dan jujur nih gue belum dapat penjelasan lagi tuh. Setelah itu ditinggal mayatnya, itu diapain? Apakah barongnya itu jadi mayatnya apa gimana gitu? Gue juga gak paham. Coba guys tolong komen ya. Karena dia juga ngecatnya setengah-setengah sih. Gue juga kurang tahu gitu kan. Oke, udah ya. Bye bye.